Shalom. Belum. Mari kita mulai pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita bawa roh kita kepada Tuhan Yesus. Kita pergunakan waktu yang singkat untuk betul-betul memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, kuasai Tuhan.
kita bersorak-sorai itu Tuhan, lebih lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Hanya Tuhan yang benar. Suaranya bela, mari kita lebih lagi beri semangat dan suara kita untuk Tuhan, karena Tuhan kita tuh Tuhan yang benar. Oh.
Kita akan baca deklarasi persembahan bersama-sama. Sudah siap? Silakan bangkit berdiri, saudara-saudara. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya itu surga, kami percaya itu surga terbuka berkat Tuhan dicurahkan. dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik, keuntungan, bonus, dan aset yang lipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil, customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di sorga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan, diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihadap di dalam hidupku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terjadi. kita pujikan satu-satunya, yaitu Tuhan kita yang bisa kita andalkan. Tidak ada lagi, karena tidak akan kecewa kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan uang, kekayaan, pasti tidak akan kecewa. Tuhan
sungguh-sungguh kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba. Mari Roh Kudus, Kau terus beracara atas kami sampai selesai dan perlibatkan untuk bisa mengerti apa maksud isi hati-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Mudah, silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tadi berdiri bersama-sama. Masih ingat yel-yelnya Bapak Ibu? Masih ingat yel-yelnya? Masih ya. Apa? Puji Tuhan, luar biasa. Sampai salah ya. Apa kabar semua? Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Pintar semua ya. Saya berharap semua kita berada dalam kondisi yang baik. Kita akan membaca deklarasi firman. Kita akan Alkitab kita atau Alkitab ganti tablet masing-masing. Deklarasi firman. Deklarasi firman. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya. Aku siap untuk menerimanya Dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dalam Yesaya 43. Kitab Nabi Yesaya 43. Kitab Yesaya itu jauh sebelum Matius ya teman-teman. Ada yang belum tahu kitab Yesaya? Kitab Nabi Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18 sampai 21. Tema khotbah saya hari ini adalah jangan mengingat masa lalu, arahkan pandangan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesaya pasal 43 ayat 18, 19, 20 dan 21. Kita akan baca firman ini dengan bergantian. Saya akan baca terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus di ayat yang selanjutnya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purba kala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang berlawan bagimu akan memberitakan kemasyhuranku. Amin.
Diberkatilah setiap kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkan, terlebih lagi kita semua yang belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau pada saat pagi hari ini kita belajar bersama-sama tentang jangan mengingat-ingat masa lalu, tetapi arahkan pandangan kita kepada Kristus. Firman Tuhan pada ayat 18 di sini dikatakan, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purba kala. Ada berapa banyak di antara kita yang mendapatkan teguran Tuhan pada pagi hari ini? Tuhan berbicara kepada kita semua pada pagi hari ini, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Seringkali kita sebagai orang Kristen, kita ini mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, saudara. Hal-hal yang dahulu, misalnya kita menerima berkat yang dulu yang besar, yang kita terima pada zaman dahulu, mungkin kita ingat-ingat hari ini, dan sehingga kita seolah-olah menyuruh Tuhan atau membatasi kuasa Tuhan melakukan hal-hal yang lebih besar ke depannya. Itu di dalam hal berkat. Di dalam setiap permasalahan, di dalam setiap dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu pun, kita kadang-kadang mengingat-ingat itu. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, contoh sederhananya seperti ini. Ketika kita dulu sekolah dari SD kelas 1, kita diajar untuk membaca Ini Ibu Budi. Pertama kali waktu kita belum bisa membaca, susah apa tidak? Susah ya? Ketika membaca Ini Ibu Budi, pasti diajar I-N-I ya, B-U-D-I, Bu. Tetapi ketika kita sudah membaca, saudara, tingkatan kognitif kita ini bertambah, betul? Pengetahuan kita bertambah. Oh, ini tulisannya ini Ibu Budi, ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Kita bisa semua, kita sudah lewati. Lantas ketika kita sudah mau etanas di kelas 6, ya, istilahnya sekarang apa? Kalau yang kelas 6 atau kelas SMP, kelas 3 SMP, tunas ya. Dulu zaman saya masih etanas. Ketika kita etanas, kita berharap bahwa soal-soal etanas itu kayak kelas 1. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Aku pengen soal-soal etanasku yang kelas 6 itu seperti pelajaranku kelas 1. Membaca ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, ini Mbak Budi. Kita kepingin hal-hal yang seperti itu, sing gampang gitu loh ya. Menurut kita itu gampang, saudara. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini menasihatkan kepada kita semua, firman-Nya janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Ingat bahwa setiap kehidupan kita itu adanya perulangan-perulangan. Kenapa ada ulangan? Supaya kita bisa nyantol pelajaran. Ya. Kenapa ada UNAS, ujian nasional? Kira-kira bisa nggak? Standar kompetensi kita, standar kognitif kita, kira-kira bisa nggak? Nyantol nggak? Nah, kita sebagai siswa pada waktu itu, pada waktu kita kelas 6 SD, kita nggak bisa memaksa kepala sekolah atau memaksa kepala dinas atau memaksa menteri pendidikan pada waktu itu untuk membuat soal-soal etanas yang mudah seperti yang kita kerjakan. Misalnya kita aku kepingin soal matematika itu 1 tambah 1 berapa sih? 2. Adakah soal etanas 1 tambah 1 2? Pertanyaan saya ada, saudara? Kalau ada, berarti saudara hebat. Ya, soal etanas adakah cuma membaca ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, dan ini Mbak Budi? SLB, sekolah luar biasa. SLB pun tidak seperti itu, Pak. Ya,
Terus sekolah terbuka pun juga tidak seperti itu. Pada waktu saya aktif di yayasan pun juga kami mendirikan sekolah terbuka atau apa namanya dulu PKBN. Tidak ada. Untuk ujian setara SMA tiba-tiba sudah lupa ya saya pelajaran SMA SD ya. Tiba-tiba orang yang diujikan itu kepingin, Pak, saya kepingin ujiannya itu yang soalnya 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 berapa? Berapa ya Bella? Indah ya? Tak mungkin ada, saudara. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kenapa Tuhan berbicara seperti ini? Jangan ingat-ingat hal-hal ini dulu. Kita mungkin sudah pintar, sudah paham firman Tuhan. Contoh, satu ayat favorit dalam kehidupan kita apa? Misalnya saya mendapatkan ayat favorit dalam kehidupan saya, salah satunya adalah Roma 8 ayat 28. Ayat ini saya dapatkan ketika saya dibacok orang tenger-tenger di rumah sakit dengan kaki digantung karena habis operasi pembuluh darah besar di tahun 2001 ya. Saya mendapatkan ketika itu di SAL F, tempatnya ortopedi, tempatnya orang-orang kecelakaan di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Saya mendapatkan tulisan yang ada di tembok ini seperti ini, saudara. Roma 8 ayat 28. Coba, Mas. Roma 8. Jadi ketika saya berbaring di rumah sakit, di bednya rumah sakit itu tadi, Roma 8 ayat 28. Oke, saya membaca ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya dapatkan ayat ini ketika saya itu berdialog, berdiskusi, dan bahkan yang tadinya harus retreat bersama-sama dengan keluarga besar Persekutuan Doa kami, tapi saya harus dengar-dengar di rumah sakit. Tuhan, aku kau harus retreat di sebuah rumah sakit. Lantas Tuhan berbicara langsung pada saya melalui ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk ketika saya dibaca orang, termasuk ketika saya dibebaskan dari kematian. Karena 1 jam lagi, kata dokter, memberitahukan kepada orang tua saya, kalau tidak dioperasi, Pak, ada 2 kemungkinan. Anaknya Bapak akan meninggal dunia karena kehabisan darah, dan yang kedua harus amputasi. Tapi saudara bisa melihat saya berdiri dengan 2 kaki. Ini bukan kaki pasangan. Kalau balapan Melayu sama Pak Yanto masih kuat. Kenapa saya pilih Pak Yanto? Kalau Kak Nail mungkin kalah saya. ya, saya masih bisa lari. Lomba balapan kacang, walaupun masih dikalahkan sama Pak Nathan, it's okay. Tapi masih membuktikan saya masih bisa lari. Itu karena kasih karunia Tuhan. Saudara pilih terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ayat ini terus menerus di dalam kehidupan saya, setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap bulan, setiap tahun. Ayat ini senantiasa berkembang di dalam kehidupan saya. Saya terima ayat ini sebelum 2001. Saya pun juga sudah membaca ayat ini. Tapi ayat ini terus berkembang, terus menasihati saya, Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya, baik itu sesuatu yang enak ataupun yang gak enak pun, Tuhan berbicara kepada saya melalui ayat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di tempat ini mendapatkan ayat-ayat favorit apa? Boleh? Salah satu contoh, misalnya apa? Ada yang punya ayat hafalan? Oke, Bu Ida. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Wah, luar biasa ya. Ayatnya lebih. Saya akan dibaca, Bu.
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kemenangan. Yang memberikan kekuatan kepada, ya. Tapi terjemahan yang lain, aku dapat melakukan segala sesuatu di dalam Dia yang memberikan keahlian atau kemampuan kepada. Luar biasa. Dan ayat ini pasti akan menguatkan kehidupan kita. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan kita akan dikuatkan. Tetapi permasalahannya bukan lagi 1 ditambah 1 2, bukan lagi 2 ditambah 2 4. Tetapi yang dimau Tuhan adalah kita bertambah lagi kemampuannya di dalam kita menghadapi ujian-ujian di dalam kehidupan kita ini bertambah lagi dan bertambah lagi. Mungkin dulunya kita berdoa langsung cespleng, langsung dijawab Tuhan. Tapi lama-kelamaan ketika kehidupan kita sudah semakin bertumbuh dan dewasa di dalam Kristus, adakah di antara kita yang mengalami doanya belum dijawab Tuhan? Terus kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, disik loh Tuhan Yesus, zamanin disik aku berdoa langsung. Ketika minta kesembuhan langsung disembuhkan. Ketika aku minta bronfit langsung dikasih bronfit. Tahu bronfit ya? Saya mikir Bapak Ibu tidak tahu bronfit sepeda motor. Tuhan, ketika saya minta sepeda ontel dikasihkan langsung. Dulu waktu kita masih kanak-kanak rohani, Tuhan langsung menjawab doa kita. Cespleng gitu ya. Kita bangga, kita kesaksian sama saudara kita yang lain. Oh luar biasa, aku doa dijawab Tuhan, bla 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 bla. Tapi pernahkah kita bersaksi ketika doa kita belum dijawab Tuhan? Ataukah kita menggerutu Tuhan, kok dijawab-jawab sih Tuhan? Loh. Ini salah satu contoh kita mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Nangkep ya? Tadi 1 ditambah 1 tadi juga itu salah satu contoh mengingat-ingat hal yang dahulu. Oke? Terus, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Sering di antara kita yang mungkin mengingat-ingat hal-hal zaman Mbah Bayi dulu. Waktu zaman Mbah Buli sih urip iku rekoso, mangan sak piring digawe wong songo. Boleh itu diingat untuk mengingat sejarahnya saja, tidak apa-apa. Tapi pernahkah di antara kita ketika kita mengingat hal-hal itu, kita mendapatkan iman kita bertumbuh atau kita semakin longsor? Zaman dhisik mbah-mbahku dhisik mangan ku digawe wong songo sak piring. Kok saiki jadi mengalami hal yang sama sehingga kita semakin nelongso. Berarti uripe keluarga aku kayak dhisik iku soro terus. Ya. Atau mungkin ada yang bilang seperti ini, oh kekayaan kita ini banyak sekali, sampai mungkin keturunan yang ke-7 nggak akan habis, tapi sayangnya kita masuk keturunan yang ke-8, tapi selesai. Ya, jangan purbakala. Hal-hal yang baik, Tuhan pun juga melarang, nggak usah diingat-ingat. Apalagi di dalam kehidupan dosa-dosa kita, di dalam kehidupan lama kita. Pernahkah kita berbicara seperti ini, baik di dalam hati maupun keceplosan? Oh, pas zaman pun disik, oh, wong koyo pun langsung entek. Butuh dimakan, saudara. Mbok dikamblengi, mbok dibacok, mbok diapakno, langsung habis. Pernah kita berkata-kata seperti itu? Baik di dalam hati, saking yo aku bertobat saiki. Ini contoh sederhana masih mengingat-ingat masa lalu. Terus apa gunanya ketika saudara berkata saking yo aku bertobat, saking yo aku jadi pendeta?
Nek gak ngono, oh itu 16 kok. Entek. Ya, kamu jual aku beli. Masa kredit tak tunggu. Ya, saya seperti itu. Ini contoh-contoh mengingat masa lalu. Sedangkan Tuhan berbicara apa kepada setiap kita, saudara? Mari kita baca Dua Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Dua Korintus pasal yang kelima ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Galatia pasal 6 ayat 15. Kita ketemu Galatia pasal 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Di dalam kehidupan dosa-dosa kita, di dalam kehidupan lama kita, kita pun juga harus membuangnya jauh-jauh, jangan mengingat-ingat kembali. Mengingat saja tidak boleh, apalagi melakukannya lagi. Walaupun kadang kala di dalam kehidupan kita seringkali terpeleset. Tapi percayalah, ketika kita minta pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka kehidupan lama kita akan sedikit demi sedikit akan hilang di dalam kehidupan kita. Galatia pasal 6 ayat 15. Galatia 6. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 di situ dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Poinnya adalah di dalam Galatia pasal 6 ayat 15, di situ menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Kehidupan agamawi kita, apakah kita menganggap bahwa itu sangat berarti bagi Tuhan? Tuhan katakan menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Di situ dikatakan sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Artinya pada zaman dahulu orang-orang Yahudi itu salah satu tugas utama kehidupan ibadah mereka adalah dengan cara disunat. Banyak yang mempertentangkan pada zaman Rasul Paulus dan zaman Rasul-Rasul yang lain. Banyak yang mempertentangkan. Apa yang terjadi? Rasul Paulus dengan sikap di situ dikatakan di dalam Galatia pasal 6 ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itu yang ada artinya. Menjadi ciptaan baru. Tuhan menginginkan kehidupan lama kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Kita kembali lagi ke Yesaya 43. Yesaya pasal 43 ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang menjadi satu pengajaran tersendiri buat saya. Di situ dikatakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Apakah itu? Ayat ini berbicara masalah benih-benih Kristus, benih-benih rohani di dalam kehidupan kita.
Percayalah, di situ Tuhan katakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru, hidup baru. Benih ilahi itu ditaruh oleh Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, yang sekarang sudah tumbuh. Yang namanya benih itu akan bertumbuh, dan semakin besar, semakin bertumbuh, berbuah, dan semakin berbuah. Percayalah, cepat atau lambat benih ilahi itu akan tumbuh di dalam kehidupan kita. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bukankah di dalam kehidupan kita seringkali mengalami pertolongan Tuhan, mengalami jalan-jalan Tuhan yang tak tersalami di dalam pikiran kita. Dan Tuhan juga berbicara masalah sungai-sungai di padang belantara. Kehidupan kita saat ini dipenuhi dengan berbagai macam yang namanya jalan buntu, dengan hal-hal yang tidak tentu arahnya, carut marut. Tetapi Tuhan di situ dikatakan bahwa membuat jalan di padang gurun. Kalau saudara pernah berada di padang gurun, saudara pasti bisa mengimajinasikan. Pada saat kita berada di padang gurun, kita tahu mana itu utara, mana itu selatan, mana itu barat atau timur. Dalam bahasa Jawa enggak roh, lor, kidul, kulon maupun wetan. Kita enggak tahu. Tetapi Tuhan menjanjikan kepada setiap kita bahwa pada pagi hari ini Tuhan membuat jalan di padang gurun. Dan setiap kita yang haus, Tuhan sediakan sungai-sungai di padang belantara. Yakinlah hal ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi permasalahan kita pada pagi hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kita pada pagi hari ini, percayalah bahwa Tuhan buat jalan. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja. Ya Pak? Dia bekerja? Ya itulah. Lalu ya. Oke, selanjutnya, binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, saudara, di ayat 20 ini juga menggelitik, memberikan satu pencerahan lagi kepada saya, saudara. Di ayat 20 di situ dikatakan binatang hutan akan memuliakan aku. Nggak salah itu, saudara. Alkitabnya ini kata-katanya nggak salah. Katanya umat Tuhan juga harus memuliakan Tuhan. Di sini jelas ya, semua Alkitab yang dibaca saudara binatang hutan ya. Iya. Iya kan? Iya. Binatang hutan akan memuliakan aku. Salah ini mungkin saudara. Enggak ya? Enggak salah ya? Kata-katanya enggak salah ya? Mungkin Alkitab saya saja yang salah. Enggak ya? Semuanya binatang hutan ya? Betul? Kira-kira ada maksud apa? Tuhan taruh kata-kata binatang hutan akan memuliakan aku itu tadi, ada maksud apa kira-kira? Pasti dong, penulis pasti memiliki maksud yang dimau Tuhan. Kira-kira apa? Kok di situ tidak dikatakan manusia akan memuliakan aku atau umat Tuhan akan memuliakan aku? Kok itu tidak dikatakan seperti itu? Kenapa ya? Halo, saudara. Maaf bicara.
Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan binatang hutan akan memuliakan aku. Itu ada satu alasannya. Kehidupan manusia lama, kehidupan manusia daging, itu nggak jauh beda dengan binatang hutan. Betul? Kalau binatang hutan itu mereka butuh makan, mereka butuh berkembang biak, mereka butuh mendapatkan sesuatu daerah kekuasaan dan lain sebagainya. Kira-kira manusia butuh itu nggak? Butuh itu nggak? Butuh ya? Berarti sama nggak? Sama nggak? Halo? Terus pada waktu Yesus lahir di mana? Di kandang apa? Kandang domba ya, bukan kandang kuda ya. Kandang domba ya. Ketika Yesus lahir, maksud saya. Ketika Yesus lahir di kandang domba dan di mana? Palungan itu apa saudara? Tempat makan kambing. Tempat makan ternak, bukan hanya kambing ya. Palungan itu adalah tempat makannya ternak. Gunakan imajinasi saudara. Yesus ada di tempat makan ternak. Artinya apa? Yesus itu roti hidup. Yesus itu air hidup. Yesus ada di palungan, di tempat makannya ternak, di tempat makannya binatang. Ternak itu adalah salah satu binatang juga. Oke? Gunakan imajinasi saudara. Oh, ternyata Yesus jadi makanannya binatang. Siapa binatang itu? Saya. Saudara semua manusia yang membutuhkan makan, yang membutuhkan apa tadi? Membutuhkan untuk berkembang biak, membutuhkan untuk daerah kekuasaan, membutuhkan yang lain. Oke? Nanggap ayat ini, kenapa ayat di dalam Yesaya 43 di situ dikatakan binatang hutan akan memuliakan aku. Ini bedanya. Ketika Yesus lahir di palungan, setiap binatang yang datang kepadanya, yang makan dari roti hidup itu tadi, yang minum dari air hidup itu tadi, dia akan diubahkan menjadi baru. Dia akan diubahkan menjadi baru. Ingat-ingat lagi, ketika peristiwa salah satu contohnya murid-murid Tuhan Yesus yang paling sanguin itu siapa saudara? Petrus ya. Yang paling sanguin itu Petrus, yang paling kendel ya. Paling kendel ya Petrus. Ketika Yesus ngomong, aku akan menderita beberapa saat lagi, terus Petrus katakan apa? Sekali-kali itu tidak akan terjadi. Terus Yesus ngomong, menyala engkau iblis. Petrus ke iblis. Seandainya itu Pak Yanto di iblis sampai Yesus pada waktu itu, kira-kira Pak Yanto mondok? Atau Bu Susana di iblis sama Yesus pada waktu itu, kira-kira Bu Susana tidak berdoa. Pak Yanto sih roda-roda. Kota aku kira-kira apa? Kira-kira adewe mangkel. Yesus itu apa cari guru yang baik tapi kok ngiblis aku, pasti mikir gitu. Murid-murid Yesus saja mengalami seperti itu, saudara. Imannya itu tadi, benih imannya itu tadi belum bertumbuh sempurna, Petrus. Padahal Petrus barusan saja dipuji Tuhan pada waktu itu. Ketika Petrus ditanya, murid-murid ditanya, menurut kalian siapakah aku? Langsung Petrus jawab apa? Engkau adalah Mesias yang diutus Bapa. Terus Tuhan Yesus ngomong,
Kamu adalah murid yang paling mengerti tentang aku. Karena aku yakin apa yang kau katakan itu bukan berasal dari kau sendiri, tapi dari dorongan Roh Kudus. Nah, setelah dipuji Tuhan, tiba-tiba langsung diiblis-iblis. Oh, mari diunggul ini saudara di lantai 3, sepatu tiba no. Kira-kira lorong nggak saudara? Aduh, sakit saudara. Saudara pernah mengalami itu? Waktu dinaikkan di lantai 3, terus tiba-tiba ondoe ditipak. Ondoe ditipak. Kira-kira sakit nggak? Dan kalau hidupnya belum dirubahkan, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, kemudian Tuhan Yesus ditangkap, ada Yudas di situ, dan orang yang mau nangkap itu dipotong telinganya, saudara. Pelayannya Markus, bukan Markus ini. Ya, dipotong telinganya sama Petrus. Itu belum dirubahkan. Mindsetnya masih menggunakan insting. Dia berpikir untuk melindungi gurunya harus ada. Karena sama yang terjadi. Tuhan Yesus gak berkenan hal itu. Telinganya Markus itu tadi diambil lagi, saudara, dan ditempelkan lagi. Artinya apa? Kadang-kadang di dalam kehidupan kita, apa yang kita kira kita kerjakan untuk Tuhan, kadang-kadang itu bukan yang Tuhan mau. Betul kan? Ya kan? Itu bukan yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Kita seolah melakukan sesuatu untuk Tuhan, tetapi Tuhan nggak mau hal itu kita lakukan. Lantas Tuhan memperbaiki semuanya. Dan Tuhan berbicara kepada Petrus waktu itu sarung karena pedang. Berbicara kesusahan, tidak berbicara masalah kekerasan. Yesus nggak perlu dibela, saudara. Betul? Ini salah satu contoh, ini salah satu tanda bahwa Yesus itu nggak perlu dibela. Kalau Yesus perlu dibela, berarti ada forum pembela Yesus, misalnya. Ya, tapi nggak pernah ada, Yesus nggak pernah mengajari. Wes nggak usah, kamu nggak usah mempergunakan pedang. Kalaupun ada pertumpahan darah di daerah-daerah yang lain yang melibatkan orang-orang Kristen di dalamnya, itu karena apa? Mereka memiliki fanatisme berlebihan. Karena dimanapun juga fanatisme itu akan mengakibatkan kekerasan dimanapun. Kenapa perang salib itu ada? Karena itu adalah suatu fanatisme yang berlebihan. Negara mengambil alih agama. Maka terjadilah perang salib. Binatang hutan akan memuliakan aku. Orang Kristennya sudah dirubahkan. Ketika Petrus melakukan hal itu, Yesus gak berkenan. Dan pada waktu Yesus dibawa ke mahkamah Pontius Pilatus dan lain sebagainya, apa yang dilakukan Petrus? Petrus menyangkali Yesus 3 kali. Itu kehidupan lama Petrus. Apa itu ya? Gunggungan kalau bahasa Surabaya. Ya. Arogan. Merasa bisa, merasa mampu, merasa mau membela Yesus. Tapi Yesus gak mau hal itu terjadi. Terus menyangkal Yesus 3 kali. Itu yang terjadi di dalam kehidupan Petrus, saudara, pada waktu belum dipulihkan Tuhan. Tapi saya senang ketika melihat The Passion of the Christ. Pada waktu sesi terakhir Petrus
ketika setelah menyangkal Tuhan 3 kali, di situ ada momen tertentu Petrus menyendiri dan dia menangis, ingat akan perkataan Yesus. Oh, ternyata benar, aku akan menyangkal Guru, aku akan menyangkal Mesias. Pernahkah di dalam kehidupan kita mengalami hal yang dilakukan Petrus di dalam kehidupan kita? Mungkin kita arogan, merasa orang Kristen, waduh, harus dihormati, dihargai dan sebagainya. No. Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Justru Tuhan mengajarkan kalau hidup agamamu tidak melebihi orang-orang Farisi dan ahli Taurat, maka kekristenanmu bisa dipertanyakan. Nah, setelah Petrus mendapatkan pemulihan dari Tuhan, hidup yang baru dari Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Dia berkhotbah. Khotbah pertamanya berapa orang yang bertobat, saudara? 3.000 orang. Ya, 3.000 orang bertobat ketika Petrus khotbah pertama di Yerusalem, di kota Yerusalem. Keren kan Petrus? Orang yang tadinya hidup lamanya seperti binatang, barbar, motong telinga, terus suka celometan. Oh, sekali-kali nggak akan terjadi Tuhan, terus dibisik-bisik sama Tuhan Yesus. Tapi ketika kehidupannya diubahkan Tuhan, apa yang terjadi? Petrus bertobat dan 3.000 orang bertobat. Oke? Ingat, inilah yang sebagai contoh bahwa binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun. Jadi berbicara masa serigala dan burung unta ini, saudara, adalah binatang yang paling geragas, paling ragus, paling tamak. Berbicara untuk masalah makanan, serigala dan burung unta ini nggak mau berbagi dengan kawanannya. Kalau misalnya kawanannya mendekat gitu, dia akan marah. Jadi misalnya rajanya harus makan dulu atau gimana. Kalau misalnya kawanannya mau mendekat, dia akan marah, dia akan melukai kawanannya yang datang. Burung unta itu juga seperti itu. Terus selanjutnya, sebab aku membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Nah, ini terakhir disebut umat pilihanku. Berarti ciptaan baru itu yang tadinya seolah-olah seperti binatang, terus dirubahkan untuk menjadi umat-umat pilihan Tuhan. Itu yang namanya ciptaan baru. Jadi kalau saudara dikata-kata itu, oh kok mirip ketek, saya sih nggak marah. Kalau dikatakan, oh kok mirip ketek, saya nggak marah. Tapi saya akan marah kalau saya dikatakan, kok mirip manusia. Berarti Anda bukan manusia. Betul? Ya, simpel aja, hidup itu simpel. Tadinya ketika saya dikatakan, oh kok asu pun misalnya, saya akan marah. Tapi ketika kita meneliti dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, kamu mirip monyet misalnya, berarti masih mirip aja. Jadi saya bukan monyet. Monyet dulu. Ya, cuma mirip saja. Tapi kalau saya dikatakan kamu mirip manusia, berarti bukan beruang, bukan. Ya, betul? Ya, mari dirubah mindsetnya. Kalau saudara dikatakan, wah kayak monyet atau apa, sing elek-elek kebun binatang kan betul kabeh. Kadang-kadang kan, ini terutama orang yang luar Jawa ya. Kadang-kadang kalau marah itu, wah, Kebun binatang. kebun binatang itu metu kabeh wis.
Bu babi, bu asu, bu apa menes lah. Jadi, Gak ada, tapi gak ada dikatakan kamu seperti semut misalnya. Gak ada. Sehingga elek saudara. Asu elek mengganteng. Ya, monyet. Wah, nek wong elek itu pasti dikatakan seperti monyet saudara. Kamu nonton kok ayu monyet kamu saudara. Ya, gak ada saudara. Ya, kita rubah mindset kita. Jangan cepat marah kalau kamu dikatakan kebun binatang itu. Saudara marah, berarti saudara nggak bisa membaca bahasa Indonesia dengan baik dan benar, nggak bisa menerjemahkannya. Ya, jadi kita harus pahami betul-betul kata-katanya. Kamu mirip monyet. Oh, berarti aku masih mirip aja. Berarti aku manusia, masih tetap manusia. Ya terima kasih. Berganti. Bisa nggak kira-kira? Belajar ya. itu ngamuk. Ya, belajar ya. Belajar untuk kita berbesar hati untuk legowo. Wah, kalau teman-teman saya dan detoni saya itu kemarin aja di Komsel aja dan suruh sharing gitu. Manggil saya apa? Copet, saudara. Ada yang tanya, kenapa kok Mas Yusak mau celuk copet? Iya, makan copet itu. Ya, dulu SMP dia tahu Cat Cili saudara ada di kampung saya. Dia jebolan dari Muslim, terima Tuhan, dan kemudian dia tahu sejarah kehidupan saya gimana. Zamannya SMP, Soboyna pelemahan saudara. Dari manukan sepeda ke pelemahan. Pelemahan kumpul, geng-geng arek pelemahan itu, bu nyopet, bu jangket, bu wis pokoknya sing elek-elek sing talakon waktu SMP. Maka statement itu, mindset itu masih membekas. Secara manusia kira-kira kalau saudara diperlakukan seperti itu marah enggak? Marah nggak? Marah ya, berat marah ya kita ya. Tapi saya tidak memilih untuk tidak marah dengan sebutan itu. Oh iya, itu rak zaman bisi. Zaman saya ini kan aku istri kakak Tuhan. Betul? Ya. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita kerjakan untuk memberi minum umat pilihanku. Ya 21 saudara di situ dikatakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Jadi di situ dikatakan umat yang kubentuk. Umat Tuhan itu tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, tetapi melalui sebuah proses. Dari Yakub menjadi Israel, dari Simon kepada Petrus, terus dari Saulus kepada Paulus, itu melewati sebuah proses. Amin. Amin saudara. Amin. Kalau mungkin kehidupan lama kita tadi ada yang seperti saya, mantan copet misalnya, atau peminum berat. Dulu saya peminum berat saudara SMP. Bahkan Soroni celakanya itu saudara. Apa? Adikku tak ajari untuk mobil. Ajak nang Wijaya. Tahu Wijaya ya dulu ya. Sekarang jadi BJ Junction. Dulu ada Wijaya di situ. Tempat main saya Permaan, Wijaya, terus di situ aja. Karena dia ikut ajar model saudara. Sampai satu ketika dijenggam Tuhan ketangkep satpam, kebui sampai bendol kabeh. Ada duit, boleh gandol saudara. Elek kan? Dan ketika kami mengingat hal itu, kami ketahui ya, kita punya kehidupan lama yang sia-sia ya waktu itu ya SMP ya. Elek itu, gak perlu ditiru. Apapun yang menjadi kehidupan lama saudara,
itu adalah proses di mana kita dibentuk Tuhan. Percayalah, bentukan Tuhan itu pasti akan terus-menerus tetap berlangsung di dalam kehidupan kita sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Amin. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kalau saya menyanyikan lagu ini di dalam setiap saat hidup saya senantiasa menitikkan air mata. Kenapa? Karena mengingat kasih Tuhan, mengingat kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saya, mengingat proses dari Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya yang luar biasa, diluputkan dari kematian. Bolak-balik itu, diluputkan dari kematian. Dan itu membuktikan bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang membela setiap perkara apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Percayalah, proses Tuhan jalani dengan setia sampai kita bisa katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Belajar untuk setia itu enggak gampang, betul? Belajar untuk setia itu enggak gampang. Tapi kita mau terus belajar dan terus belajar sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Bagaimana kita bisa mendapatkan mahkota kehidupan kita? Dengan cara kita menjala manusia. Ayo, beritakan Injil dimanapun kita berada. Beritakan karya keselamatan Tuhan, beritakan kebaikan Tuhan, beritakan kuasa Tuhan di dalam setiap keluarga kita, di dalam setiap apapun yang kita alami. Saya bersyukur baru-baru ini saudara saya telepon saya, Mas, aku sakit balik meneh tahun ini gereja. Puji Tuhan, luar biasa. Dan di dalam dia kembali kepada Tuhan, tidak mengalami sesuatu hal yang enak, saudara. Justru suaminya sakit, anaknya sakit, dua-duanya sakit dan sebagainya. Kok nggak enak ini ya, Mas? Tetap setia di dalam kamu melihara iman. Suatu saat pasti suamimu dan anak-anakmu juga akan dimenangkan oleh Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan katakan, jika satu orang bertobat, maka seisi rumah akan diselamatkan. Amin. Ketika Tuhan bekerja, nggak ada yang bisa menghalang-halangi. Dia dikucilkan, yang tadinya berhijab, terus dia lepas hijab itu dikucilkan sama saudara suaminya. Dikucilkan. Pas aku dikucilkan gini-gini, tetap setia. Tadinya dia sharingnya sama almarhum bapak saya, tapi karena dia nggak ada tempat sharing yang lain lagi, aku biasanya sharing sama Mbak, pernahnya sama bapak saya itu Mbak Yono. Tapi sekarang ini aman, dengan aja. Oke, apa-apa. Saya tuntun, saya doakan. Beberapa waktu yang lalu saya juga pernah datang ke Bogor, waktu itu sama Pak Nathan juga, tapi belum terima Tuhan. Saya sudah cerita sama Pak Nathan, ya, keluarga gue yang di Bogor mau balik sama Tuhan. Tadinya Katolik, tapi bersyukur dia mengalami hal yang luar biasa, bisa sampai pelayanan ke Filipina dan dimentor juga sama artis Filipina di sana. Dan puji Tuhan, Tuhan bekerja sungguh luar biasa, saudara. Saya menceritakan ini untuk sebagai pemicu buat saudara dan saya semuanya, supaya apa? Walaupun kita nggak usah soro-soro bekerja, saudara, nggak usah soro-soro untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Waktu saya datang ke rumahnya, saya nggak pernah menceritakan sama sekali Yesus itu Tuhan dan sebagainya, bla bla bla, buru-buru itu paling diusir orang untuk kak. Setelah saya turun kaki ini sampai, ya, nggak pernah ceritakan itu. Tapi saya hanya berdoa untuk mereka. Dalam setiap doa-doa yang saya panjatkan, saya berdoa untuk mereka. Saya berdoa untuk keluargaku yang di Solo, keluargaku yang di Jogja, keluargaku yang di Bogor, keluargaku yang di Papua, keluargaku yang di Ambon, keluargaku yang di Sumatera dan lain sebagainya. Bahkan yang ada di pucuk Sumatera
ada di daerah Muslim, orangnya masih Muslim sekarang. Itu pun juga saya berdoa untuk mereka semua. Karena saudara saya ada dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, dan semuanya perlu untuk kita doakan. Maukah saudara berdoa untuk jiwa sini? Maukah berdoa untuk apa saudara? Untuk mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Lupakan yang masa lalu kita. Ketika kita melihat masalah-masalah kita, ketika melihat kelemahan-kelemahan kita nggak akan bisa maju, saudara. Tetapi ketika kita melihat Kristus, melihat jiwa-jiwa yang harus kita layani, maka kita akan terus maju, dan terus maju. Sehingga terakhir saya undang pemain musik untuk datang membantu saya untuk kita belajar satu lagu, saudara. ICD-nya mungkin bisa isi worship. Sudah saya catat lagi. Lagu ini adalah lagu ciptaan saya sendiri, tapi refrennya itu dibantu sama saudara saya di Solo. Oke, sudah. Dalam keselamatan lagu keempat. Ya. Ku datang Tuhan, membawa pujian, mengucap Wassalam berkat-Mu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, mempersembahkan hidupku sebagai persembahan yang kudus. Berkenan padamu, ku bersyukur padamu Tuhan. Kau pilih aku jadi anak hidupku,
mau hidup Tuhan di masa yang Tuhan kasih menjadi orang-orang ciptaan yang baru Tuhan. Sesuatu yang lama kami kubur, kami buang Tuhan. Hal yang lama Tuhan kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan. Kami gak mau menjadi orang-orang punya kehidupan trauma di masa lalu Tuhan. Tapi kami mau berjalan dan melangkah. Kami mau menghadapi masalah ini Tuhan. Bersama Engkau kami pasti bisa, kami pasti kuat. Kami pasti menjalani dengan baik. Tuhan, kami percaya apapun persoalan hidup kami Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang mengerjakan dan menyertai Tuhan. Kami akan goyah hidup bersama Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, masa depan itu Tuhan Anda Tuhan sediakan buat kami. Rencana yang terindah Tuhan sediakan buat kami. Setiap apa yang Kau usahakan, apa yang Kau kerjakan pada saat setiap yang hadir pada saat hari ini, kami percaya Tuhan Engkau akan memberi jalan keluar yang terbaik. Kau berkati setiap yang hadir pada saat hari ini. Kau berkati setiap pekerjaan-pekerjaan mereka yang dilakukan Tuhan. Baik itu home industry, baik itu bisnis yang dijalankan Tuhan, baik itu dagang usaha apapun. Mungkin catering ini berjualan Tuhan, kami percaya hari ini Tuhan kuasa-Mu menolong setiap kami. Ada jalan keluar setiap kami Tuhan. Mereka yang memiliki hutang, oh hari ini Tuhan kuasa-Mu Tuhan menolong Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan terlepas dari kuasa hutang Tuhan, karena Engkau yang mengadakannya. Mari saudara kita angkat tangan kita ke atas. Oh terima kasih Tuhan, cukupi setiap kebutuhan setiap saudara pada saat hari ini. Ketika Engkau melihat, memandang ke atas Tuhan, Kau melihat umat-Mu Tuhan yang datang kepadamu. Kau bukan tingkap langit-Mu Tuhan, curahkan berkat-Mu Tuhan bagi mereka yang hadir, bahkan yang streaming ikut Zoom pada saat hari ini Tuhan. Berkati dengan berkat kelimpahan Tuhan. Berikan kesehatan yang lebih lagi, anak-anaknya Tuhan, berikan kesehatan orang tuanya juga Tuhan, istri, anak, suaminya Tuhan, berkati dengan kesehatan yang melimpah. Berikan kekuatan yang baru Tuhan. Jamah setiap kami hari ini yang sakit Tuhan, jamah dengan kuasa-Mu. Berikan kesembuhan lebih lagi Tuhan. Juga Bapak Gembala Tuhan, hari ini pemulihan dalam tubuhnya menjamah Tuhan. Berikan kesehatan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya hari ini Tuhan, kemanapun kami berada, keluar masuk kami pergi Tuhan, ada perlindungan-Mu yang kuat. Kau sertai setiap kami, sehingga jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat kasih karunia Allah Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini selama-lamanya. Ulang dan terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Haleluya. Terima berkat Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Jangan lupa minggu depan datang ya. Ada sukacita minggu depan ya. Ada yang suka